Hari ini kita akan bicarakan bagaimana kita bisa aktivitas operasi, investasi, dan slide ini isinya adalah dalam metode tidak langsung. Kita pertama-tama harus menyesuaikan laba neto dulu untuk jangan sampai terkandung item-item yang mempengaruhi kasnya. Misalnya penyusutan itu harus dikeluarkan dari laba neto dengan cara menambah dan lain-lain sebagainya. Tapi metode tidak langsung itu banyak dipilih oleh pembuat laporan keuangan karena metode tidak langsung itu dia lebih mudah untuk disusun dan dibuat. Dia berfokus pada perbedaan antara laba neto dan kas neto dari aktivitas operasinya. Slide ini isinya adalah penerimaan dan pengeluaran kas pada umumnya untuk setiap aktivitas. Oh ya, tadi saya mau menambahkan, jangan lupa bahwa untuk lihat dividen kita juga harus melihat kalau di rugi laba itu biasanya tidak disebut ya, tapi itu disebutnya di laporan perubahan ekuitas. Jadi kita akan pakai 3 hal, laporan rugi laba, laporan neraca posisi keuangan ya, dan perubahan ekuitas. Nah, di sini gambar ini itu berisi tentang perincian yang dipakai pada umumnya. Jangan lupa kita harus menghitung perubahan alias kenaikan atau penurunan pada neraca, yaitu di bagian aset lancar, non-kas, dan liabilitas lancar. Kalau ada kenaikan dari akun aset lancar, dia harus dikurangkan dari laba netonya. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau ada penurunan dari akun aset lancar, dia harus ditambahkan ke laba neto. Kalau ada kenaikan dari nilai beban dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka itu harus dikurangkan dari laba neto. Kalau ada penurunan dari nilai beban dibayar di muka atau pajak dibayar di muka, itu ditambahkan ke laba neto. Tapi kalau di bagian liabilitas, kita harus melihat jika ada kenaikan, dia justru bersifat menambah nilai laba neto. Dan kalau dia ada penurunan, dia akan bersifat mengurangi nilai laba neto. Di sini saya sengaja membuat tabulasi untuk mempermudah menyusun laporan arus kas dari sisi aktivitas operasi. Untuk biaya non-kas, yaitu beban penyusutan, amortisasi, dan depresi, dia akan bersifat menambah laba neto. Untuk keuntungan dan kerugian atas pelepasan aktiva tetap, jika hal tersebut adalah kerugian pelepasan aktiva tetap, maka dia bersifat menambah laba neto. Tapi kalau keuntungan, dia akan bersifat mengurangi laba neto. Kemudian kenaikan pada akun aset lancar, ya, dia akan bersifat mengurangi laba neto. Sedangkan penurunannya adalah lawannya, yaitu dia akan menambah laba neto. Untuk liabilitas lancar, apabila ada kenaikan, dia akan bersifat menambah laba neto, sedangkan untuk penurunan akun liabilitas lancar, dia akan mengurangi laba netonya. Dalam metode tidak langsung, kita pertama-tama harus menyesuaikan laba neto dulu untuk jangan sampai terkandung item-item yang mempengaruhi kasnya. Misalnya penyusutan itu harus dikeluarkan dari laba neto dengan cara menambah dan lain-lain sebagainya. Tapi metode tidak langsung itu banyak dipilih oleh pembuat laporan keuangan karena metode tidak langsung itu dia lebih mudah untuk disusun dan dibuat. Dia berfokus pada perbedaan antara laba neto dan kas neto dari aktivitas operasinya.
Untuk penyusunan arus kas dari aktivitas pendanaan atau arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, untuk item penerbitan saham perusahaan sendiri atau penjualan saham perusahaan sendiri. Saham yang dimaksud di sini bukan saham treasury tapi saham biasa. Dia akan menjadi arus kas masuk yang dilaporkan pada aktivitas pendanaan. Sedangkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham, dia akan merupakan arus kas yang keluar. Jadi sebagai kas keluar yang dilaporkan pada bagian aktivitas pendanaan. Untuk pelunasan pinjaman perusahaan, sifatnya adalah sebagai kas keluar dari aktivitas pendanaan. Sedangkan untuk perolehan pinjaman, dia akan dianggap sebagai kas masuk pada bagian aktivitas pendanaan. Untuk pembelian saham treasury, kita kemarin sudah pernah belajar saham treasury, dia akan dianggap sebagai aliran kas keluar yang dilaporkan dari aktivitas pendanaan. Slide ini isinya adalah penerimaan dan pengeluaran kas pada umumnya untuk setiap aktivitas. Oh ya, tadi saya mau menambahkan, jangan lupa bahwa untuk lihat dividen kita juga harus melihat kalau di rugi laba itu biasanya tidak disebut ya, tapi itu disebutnya di laporan perubahan ekuitas. Jadi kita akan pakai 3 hal, laporan rugi laba, laporan neraca posisi keuangan ya, dan perubahan ekuitas. Nah, di sini gambar ini itu berisi tentang perincian yang dipakai pada umumnya. Untuk merinci setiap aktivitas operasi investasi pendanaan. Jangan lupa dilihat di bagian bawah, itu ada tulisannya kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Artinya apa? Kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas itu diperoleh dari arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, ditambah arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi, ditambah arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan. Kemudian 2 kalimat terakhir di bawah itu ada tulisannya kas dan setara kas awal periode serta kas dan setara kas akhir periode. Kas, jangan lupa kita harus menghitung perubahan alias kenaikan atau penurunan pada neraca, yaitu di bagian aset lancar, non-kas, dan liabilitas lancar. Kalau ada kenaikan dari akun aset lancar, dia harus dikurangkan dari laba netonya. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau ada penurunan dari akun aset lancar, dia harus ditambahkan ke laba neto. Kalau ada kenaikan dari nilai beban dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka itu harus dikurangkan. Juga saya sajikan laporan posisi keuangan period tahun sebelumnya, yaitu 2018, dan period tahun berjalan, alias tahun terbaru, yaitu 2019 ya, dengan keterangan ada beban pajak penghasilan 353.000 ya. Kemudian ada dividen yang diumumkan dan dibayarkan totalnya 200.000. Dari sini kita sendiri sudah bisa membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Langkah pertama, kita harus membuat keterangan kenaikan atau penurunan dari neraca. Persediaan diketahui 2018 867, 2019 834.000. Berarti ada penurunan sebesar 33.000. Untuk piutang usaha di tahun 2018 ada 610.000 dan 2019 ada 775.000. Berarti ada kenaikan sebesar 165.000. Kas pada tahun 2018 adalah 130.000 dan tahun 2019 adalah 672.000. Jadi ada kenaikan. Kenaikannya adalah 542.000. Nanti kalau kita membuat laporan arus kas, jumlah kenaikan kas di sini tuh akan sama dengan jumlah dari aktivitas operasi ditambah dengan jumlah kas yang diperoleh dari aktivitas investasi dan jumlah kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan.
Kemudian utang usaha di tahun 2018 adalah sebesar 501.000 dan 2019 di 521.000. Berarti ada kenaikan di sisi utang usaha sebesar 20.000. Berdasarkan slide sebelumnya, kita bisa tahu ada laba neto 430.000. Kemudian seperti yang tadi kita sudah bahas di beberapa slide sebelumnya, penyusutan itu harus ditambahkan ke dalam laba neto sebesar 880.000. Jangan lupa tambahkan kerugian atas pelepasan aset tetap. Kita juga sudah bahas di beberapa slide sebelumnya. Kalau ada kerugian pelepasan aset tetap, dia akan bersifat menambah laba neto. Untuk penyusunan arus kas dari aktivitas pendanaan atau arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, untuk item penerbitan saham perusahaan sendiri atau penjualan saham perusahaan sendiri, saham yang dimaksud di sini bukan saham treasury tapi saham biasa, dia akan menjadi arus kas masuk yang dilaporkan pada aktivitas pendanaan. Sedangkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham, dia akan merupakan arus kas yang keluar, jadi sebagai kas keluar yang dilaporkan pada bagian aktivitas pendanaan. Untuk pelunasan pinjaman perusahaan, sifatnya adalah sebagai kas keluar dari aktivitas pendanaan. Sedangkan untuk perolehan pinjaman, dia akan dianggap sebagai kas masuk pada bagian aktivitas pendanaan. Untuk pembelian saham treasury, kita kemarin sudah pernah belajar saham treasury, dia akan dianggap sebagai aliran kas keluar yang dilaporkan. Untuk pembayaran dividen ada. Nah, pembayaran dividen ada sebesar 200.000, ini akan bersifat sebagai arus kas keluar yang ada di bagian aktivitas pendanaan. Sedangkan pelunasan pinjaman sendiri, perolehan pinjaman sendiri, dan pembelian saham treasury tidak ada transaksi. Dari keterangan penjabaran ini, kita mulai bisa menyusun laporan arus kasnya sesuai dengan format. Formatnya adalah sebagai berikut, ya. Laba neto akan ditambah dengan penyusutan sebesar 880.000. Kemudian akan dikurangi kenaikan piutang usaha dan ditambahkan dengan penurunan persediaan. Lalu ditambahkan dengan kenaikan utang usaha dan kerugian pelepasan aset tetap. Kalau kalian bandingkan, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi metode langsung dan metode tidak langsung, jumlahnya sama. Ya. Untuk aktivitas investasi, dia ada pelepasan aset tetap yang bersifat sebagai arus kas masuk dan pembelian aset tetap sebagai arus kas keluar. Ini juga kalau kalian lihat di bagian metode tidak langsung, ya, itu juga jumlahnya sama. Lalu aktivitas pendanaan, ya, ada pembayaran dividen kepada pemegang saham, ya, itu sifatnya sebagai arus kas keluar. Ini dibandingkan dengan arus kas metode tidak langsung juga jumlahnya sama. Nah, saya tadi sudah bilang ada kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas senilai 542.000. Itu akan sama dengan kenaikan arus kas, kenaikan kas di neraca yang tadi sudah kita bandingkan tersebut. Jumlahnya sama, 542.000. Ditambah dengan kas dan setara kas awal periode yang berasal dari saldo kas dan setara kas di tahun sebelumnya, 130.000, sehingga ketemulah saldo kas dan setara kas akhir periode yaitu 672.000. Itu akan sama dengan jumlah kas pada neraca saat ini, yaitu 672.000 di neraca keuangan. Sebetulnya kalau kita melihat dari sini, ya, aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan itu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pendanaan. Artinya investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu juga berasal dari arus kas operasi. Artinya operasi ini, kegiatan operasi perusahaan, kegiatan perdagangan operasi perusahaan itu sanggup untuk dibuat investasi perusahaan dan dibuat bayar dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bisa dikatakan bahwa perusahaan ini tingkat kesehatannya baik karena operasinya jalan sehingga mampu untuk memberikan pengembalian yang diminta oleh pemegang saham bagi mereka dan sanggup untuk memperluas investasi perusahaan.
dengan membeli mesin baru yang nanti juga pasti akan berguna bagi operasi perusahaan karena akan mensupport operasi perusahaan. Di bawah ada, di slide selanjutnya ada soal latihan, tolong dikerjakan ya. Pedomannya pengerjaannya adalah sama dengan slide-slide sebelumnya yang kita sudah bicarakan. Sekian dan terima kasih.